Negosiasi 5 jam buntu, Rusia Ukraina sepakat perundingan kedua. Pembicaraan pertama yang bertujuan menghentikan pertempuran antara Ukraina dan Rusia berakhir tanpa kesepakatan pada Senin 28 Februari. Kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan negosiasi dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilaporkan AP, seorang ajudan utama Putin dan kepala delegasi Rusia Vladimir Medinsky mengatakan, pembicaraan berlangsung hampir 5 jam. Para utusan menemukan poin-poin tertentu di mana posisi bersama dapat diramalkan. Selain Medinsky, Rusia juga diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko, Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin, dan Ketua Komite Duma Negara untuk Urusan Internasional Leonid Slutsky. Seperti dilaporkan AP, seorang ajudan utama Putin dan kepala delegasi Rusia Vladimir Medinsky mengatakan pembicaraan berlangsung hampir 5 jam. Para utusan menemukan poin-poin tertentu di mana posisi bersama dapat diramalkan. Selain Medinsky, Rusia juga diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko, Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin, dan Ketua Komite Duma Negara untuk Urusan Internasional Leonid Slutsky. Sementara di kubu Ukraina, Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov memimpin delegasi bersama dengan penasihat kantor kepresidenan Ukraina Mikhail Podolyak, Kepala Faksi Hamba Rakyat David Arakamia, Wakil Kepala Pertama Delegasi Ukraina di grup kontak untuk menyelesaikan situasi di Donbas, Andrei Kostin, Legislator Ukraina Rustem Umirov, dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Nikolai Tositsky. Saat pembicaraan selesai, beberapa ledakan terdengar di Kiev. Pasukan Rusia menyerang di berbagai front, terus maju perlahan di ibu kota berpenduduk hampir 3 juta orang itu. Konvoi sepanjang 25 km yang terdiri dari ratusan kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan pendukung berjarak 25 km dari pusat Kiev menurut citra satelit dari perusahaan Maxar. Orang-orang di Kiev berbaris untuk membeli bahan makanan setelah berakhirnya jam malam akhir pekan. Berdiri di bawah sebuah bangunan dengan lubang menganga di sisinya, pesan yang ditujukan untuk tentara Rusia yang maju muncul di papan reklame, halte bus, dan rambu lalu lintas elektronik di seluruh ibu kota. Beberapa menggunakan kata-kata kotor untuk mendorong orang Rusia pergi, yang lain menyerukan kemanusiaan mereka. Sementara itu, round-up 12 diplomat Rusia diusir secara tidak hormat dari Amerika Serikat. Tindakan permusuhan. Perwakilan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan 12 diplomat Rusia diusir secara tidak hormat dari Amerika Serikat. Ia menyebut tindakan yang diambil AS sebagai langkah permusuhan. AS menetapkan 12 diplomat Rusia untuk PBB sebagai persona non grata dan dituntut segera meninggalkan Amerika Serikat sebelum 7 Maret 2022. Menurutnya, pengusiran diplomat Rusia dari misi tetap Rusia ke PBB menunjukkan ketidakhormatan Amerika Serikat terhadap kewajibannya berdasarkan piagam PBB dan perjanjian negara tuan rumah. Nebenzia mengatakan banyak diplomat Rusia visanya belum diperpanjang dan tidak akan diterima diperpanjang oleh AS. Terkait tewasnya warga sipil kota Kharkov, Ukraina dalam perang, Nebenzia mengatakan informasi itu harus diverifikasi. Ia juga membantah Rusia ngebom daerah pemukiman di kota-kota Ukraina. Tidak ikut jatuhkan sanksi, Arab Saudi malah bekerja sama dengan Rusia. Di saat Amerika Serikat dan sekutunya serta sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi, Arab Saudi justru menegaskan komitmennya terhadap perjanjian OPEC plus dengan Rusia. Seperti diketahui, Rusia tengah menjadi musuh bersama karena aksinya menginvasi Ukraina pekan lalu. Namun Saudi yang selama ini dianggap salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah tampaknya tak sepemikiran dengan Gedung Putih terkait isu itu. Kantor berita Saudi melaporkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman sempat membahas isu ini dan sikap kerajaan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam hal ini, Yang Mulia putra mahkota menegaskan keinginan kerajaan yang stabilitas dan keseimbangan pasar minyak dan komitmen kerajaan terhadap perjanjian OPEC+. Anggota OPEC Plus sekelompok 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan termasuk Rusia akan bertemu pada Rabu untuk membahas pelonggaran keran. Hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina mengirim minyak mentah melonjak melewati 100 US dollar per barel. Ke-13 anggota OPEC akan bergabung dengan 10 sekutu mereka dalam kelompok OPEC Plus pada pertemuan telekonferensi, sementara Arab Saudi dipandang sebagai gembong negara anggota OPEC asli. Rusia adalah pemain utama di antara 10 negara yang membentuk OPEC. Menlu Rusia dilarang hadiri KTT PBB. Menteri Luar Negeri atau Menlu Rusia Sergei Lavrov tidak akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Perlucutan Senjata di Jenewa. Pertemuan itu dijadwalkan pada Selasa waktu setempat.
Kunjungan PM Lavrov ke Jenewa untuk sesi UNHRC dan konferensi peluncutan senjata telah dibatalkan karena larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penerbangannya di wilayah udara sejumlah negara Uni Eropa yang telah memberlakukan sanksi anti-Rusia. Lavrov dijadwalkan untuk berbicara di Badan Hak Asasi Manusia atau PBB bersama dengan pejabat tingkat tinggi dari lebih 130 negara. Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih Senin pagi untuk mengadakan debat mendesak tentang perang Ukraina. Debat itu diusulkan oleh Yevgenia Filipenko, Duta Besar Ukraina untuk PBB, tetapi ditolak oleh perwakilan Moskow untuk PBB Gennady Gatilov. Pemungutan suara kemudian dilakukan dan diadopsi dengan 29 suara mendukung, 5 menentang dan 13 abstain. Dewan HAM PBB mengatakan debat akan berlangsung pada Kamis. Sementara itu, Presiden Swiss Ignazio Cassis juga mengumumkan pada Senin bahwa Dewan Federal, sebuah badan yang mewakili partai-partai parlemen utama, memutuskan untuk mengadopsi paket sanksi yang dijatuhkan pada Rusia oleh Uni Eropa. Keputusan itu terkait dengan intervensi militer Rusia yang berkelanjutan di Ukraina. Menurut pengumuman oleh Badan Transportasi Udara Federal, Rosaviation, Rusia menutup wilayah udaranya pada Senin untuk 36 negara. Langkah itu dilakukan setelah Uni Eropa melarang pesawat Rusia dari wilayah udaranya pada Minggu. Swiss tidak termasuk di antara negara-negara yang disebutkan namanya. Lavrov menjabat di bawah kepresidenan Putin dan Dmitry Medvedev. Dia juga menjadi Menteri Luar Negeri pada 2004 dan dalam karirnya ia kerap mewakili Kremlin dalam negosiasi internasional di Jenewa mengenai konflik global seperti di Syria atau yang melibatkan Iran dan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perwakilan Rusia dan Ukraina saat ini melangsungkan negosiasi di perbatasan Belarusia-Ukraina, tepatnya di dekat Sungai Pripyat pada Senin, dan ini menyangkut invasi yang diluncurkan Rusia ke Ukraina sejak Kamis lalu. Dalam negosiasi ini, pihak Ukraina telah menyampaikan salah satu tujuan dalam negosiasinya, yaitu menghendaki gencatan senjata sesegera mungkin dan penarikan pasukan Rusia. Menurut kantor kepresidenan Ukraina, Kiev mengirimkan sejumlah pejabat tinggi sebagai delegasi. Salah satu pejabat paling senior adalah Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Kemudian dikutip dari Interfax Ukraine, mereka yang turut bergabung dalam rombongan delegasi adalah Kepala Fraksi Parlemen Hamba Rakyat David Arakamia, Wakil Menteri Luar Negeri Mykola Tositsky, lalu Penasehat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak, Wakil Verkhovna Rada atau Komite HAM Rustem Umerov, dan Wakil Kepala Delegasi Pertama Ukraina untuk Trilateral Andriy Konstin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak hadir dalam pertemuan itu, sementara pihak Rusia tidak memaparkan rombongan yang berangkat ke negosiasi di kota Gomel, Belarusia itu. Diketahui, sejumlah media Rusia hanya menyebutkan kepala perwakilan negosiasi dari Rusia adalah ajudan Presiden Vladimir Putin, Vladimir Medinsky. Kremlin juga menolak untuk membeberkan posisi negosiasi para delegasinya. Menurut mereka, para negosiator harus berdialog dalam diam, di mana sebelumnya pihak Ukraina sempat menolak untuk melakukan pertemuan antara Rusia dan Ukraina di Belarus sebab pasukan Rusia menggunakan wilayah Belarusia untuk melancarkan serangan terhadap Ukraina. Adapun Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dikabarkan menelpon Presiden Zelensky pada Minggu pagi. Dalam sambungan telepon itu, Lukashenko menjamin keamanan para delegasi Ukraina mulai dari perjalanan berangkat pada saat pertemuan hingga perjalanan pulang.